Karena memang juga salah satu faktor penyebabnya di samping regulasi, tentang jumlah pemain asing yang boleh bermain adalah taktik bermain dari satu klub yang dari tahun ke tahun itu terus berkembang, ya. Sepak bola Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran pemain diaspora di skuad timnas Indonesia jadi salah satu pemicu perkembangan tersebut. Tak hanya di level tim nasional, kualitas Liga 1 dinilai mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sayangnya kenaikan level sepak bola Indonesia ini tak semata-mata murni berkat pemain lokal. Pasalnya, pemain lokal terbilang belum bisa bersaing dengan pemain asing. Di Liga 1 musim 2004-2025 saja PT LIB dan PSSI setuju untuk menambah kuota pemain asing di tim. Peraturan ini otomatis semakin menggeser peran pemain lokal, terutama di posisi striker. Sedikit sekali striker lokal yang dijadikan ujung tombak oleh tim-tim Liga 1. Tercatat hanya PSS Sleman yang mengandalkan Hoki Caraka dan Ramadan Sananta di Persis Solo yang rutin bermain di Liga 1 musim 2024-2025. Minimnya jumlah penyerang lokal dalam daftar top scorer Liga 1 jelas menimbulkan pertanyaan. Apakah memang kualitas mereka jauh di bawah para penyerang asing? Apakah ini ada hubungannya dengan pembinaan yang salah pada usia muda? Untuk itu, mari kita cari tahu jawabannya. Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Walaupun penggunaan pemain asing di Liga 1 tak hanya didominasi striker, tak dapat dipungkiri bahwa hampir tak ada striker lokal yang bisa diandalkan oleh tim-tim di Indonesia. Hal ini secara tak langsung ikut berdampak pada minimnya peran striker lokal di timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong, skuad Garuda saat ini mengandalkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak. Padahal ada Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta yang masih rutin dipanggil memperkuat tim nasional. 4 striker lokal ini sendiri belum membukukan statistik yang gemilang di paruh pertama musim kompetisi 2004-2025. Hoki Caraka baru membukukan 3 gol, Dimas Derajat 2 gol, sedangkan Ramadan Sananta 1 gol. Penyerang lainnya yang harus bergeser posisi adalah Dendi Sulistiawan. Pemain yang sekarang memperkuat Bayangkara FC itu lebih sering bermain di posisi sayap, karena posisi penyerang tengah sudah diisi oleh Ilyas Pasojevic. Dari sini terlihat bahwa peran striker lokal terpaksa digeser ke posisi sayap agar tetap memperoleh menit bermain di klub. Perubahan posisi ini semakin menguatkan hipotesis bahwa striker lokal belum bisa bersaing dengan striker asing. Ada banyak sekali penyerang di level usia muda, kemudian akhirnya terpaksa bergeser ke posisi sayap ketika udah main di level senior. Salah satunya Dendi Sulistiawan kan kayak gitu ya. Dia kan sebenarnya main nomor 9, tapi kemudian ya karena mau gak mau, di liga kita posisi penyerang udah pasti diisi pemain asing gitu. Sementara posisi sayap kan masih available. Akhirnya kan banyak sekali penyerang yang kemudian main melebar lah gitu. Dimas Derajat juga demikian. Waktu kita kenal dia sebagai penyerang tengah gitu, tapi kan kemudian di level klub, di Persikabo, di Persib sekarang, dia akhirnya mainnya jadi winger gitu. Dan itu itu sedikit dari banyak contoh bagaimana banyak penyerang tengah yang kemudian beralih posisi jadi winger. Pertanyaan penting pun ditunjukkan pada pembinaan striker-striker lokal di level grassroots. Dengan kualitas striker yang dimiliki Indonesia saat ini, jelas diperlukan fundamental yang lebih baik agar striker lokal bisa menyaingi pemain asing. Lantas bagaimana pembinaan striker di level SSB saat ini? Apa yang menyebabkan kualitas striker lokal belum bisa menyamai penyerang asing? Kita bicara dari grassroots, kalau di latihan dia masih mudanya, dia betul-betul sesuai dengan program, struktur, dia akan jadi striker yang bagus. Dan itu juga harus dibina oleh mantan-mantan striker yang bagus juga. Bukan ujuk-ujuk dari pelatih futsal. Itu sekarang kita kan banyak. Striker bagus, pemain bagus. Tapi yang latihnya, kita nggak tahu asalnya. Apa dia benar-benar dulu mantan, atau benar-benar lesennya bagus, dia sesuai dengan karakternya dia sebagai pelatih. Kan itu yang harus kita lihat. Karena sepak bola itu sekarang ini kan sangat dinamis banget. Ya, semua bisa kita lihat. Kalau kita mau bagus, mau berkembang, ya kita latihannya juga harus lebih. Dan juga program-program latihan itu harus kita pahamin semua. Nggak bisa kita ujuk-ujuk ngarang-ngarang, lihat, oh Liga 1 mainnya begini, itu kita praktekkan ke anak-anak kita, yang nggak bisa begitu. Karena semua itu proses. Jujur, kalau kita melihat ke belakang, dulu banyak pemain-pemain kita itu justru kita dapatkan dari bakat alam. Ada banyak pemain-pemain yang justru kita peroleh
karena alam yang membuat mereka menjadi kuat. Kondisi sosial yang membuat mereka menjadi kuat. Contoh, Peri Sandria kita temukan dulu oleh pelatihnya, ya, bagaimana badannya sudah terstruktur, ototnya dengan kuat, ya. Kemudian dia menjadi seorang striker dan dia mampu bersaing dengan striker atau back-back lokal yang besar ketika itu. Dan karena kenapa? Dia di dalam masa remaja dia sudah tertempa dengan kehidupan dia yang mungkin secara tidak sengaja itu adalah latihan, ya. Latihan untuk menjadi bekal sebagai seorang atlet. Ada juga contoh mungkin bagaimana ketika Ricky Yacob, sama dia kualitas yang luar biasa kita punya. Lalu ada Boaz Salosa, ya, yang mungkin dia tidak terlalu bagus di power, di strength, ya, tapi dibekali dengan kualitas skill individu yang luar biasa, flexibility yang menurut saya sampai hari ini saya belum melihat pemain seperti Boaz lagi. Jadi ada hal-hal yang memang mereka terlahir sebagai pemain yang sudah dibentuk oleh alam, oleh lingkungan, oleh kehidupan sosial mereka. Nah, mental bagaimana? Kalau udah ngomongin mental, terus ngomongin bagaimana seorang pemain bisa sustain, itu ngomongin basic, ngomongin fondasi. Ngomongin fondasi, ngomongin youth development. Balik ke youth development sebenarnya. Kenapa pemain kita karirnya nggak panjang? Kenapa pemain kita sering decision makingnya kurang, ya? Karena basic principles sepak bolanya tidak tertanam dengan baik ataupun mungkin tidak diajarkan secara penuh. Di luar pemahaman dasar seorang striker atas tugas dan perannya di lapangan, ternyata aspek lain seperti mental juga ikut mempengaruhi persaingan penyerang lokal dan striker asing. Jika sejak dini para penyerang lokal dibina untuk bermain dengan berani alias mental baja, tak ada yang perlu ditakuti para penyerang lokal. Dengan pemikiran siap bersaing seperti ini, kualitas striker lokal otomatis akan meningkat. Sebenarnya kita apa takutnya sih jadi penyerang itu? Dulunya tuh malahan pemain kita paling ditakutin loh. Ya. Paling ditakutin pemain Indonesia ini, ditakutin banget dari dulu. Saya tahu banget itu sejarahnya. Ya mulai Babang Rudiansa, dari striker-striker yang lain, memang begitu. Sekarang itu kan begini. Di pola skema ya, saya nggak bicara ya. Di skema main, kayak kadang-kadang saya lihat di Liga 1. Mereka ini asli striker nih. Kemampuannya benar-benar untuk bikin gol. Kadang dia ditarik ke gelandang, kadang dia ditarik ke kiri kanan. Jadi apa namanya itu dinamis banget main bolanya. Jadi untuk sekarang kita di timnas saja bingung saya siapa striker yang sebenarnya. Ini saya sebagai pemain dulu, bingung saya. Jadi saya harap kalau ada pemain yang punya karakter striker penyerang, tunjukin ke pelatihnya. Jadi saya rasa salah satu pengaruhnya sebenarnya bukan ketika dari awalnya gitu, tapi ketika main di level pro, kemudian kan situasinya mereka harus bermain lawan penyerang asing. Kayak saya rasa terakhir kali penyerang ada penyerang yang benar-benar sebelum eranya sekarang Ramadan Sananta Hoki Dimas kan mungkin Lerby ya di 2016 gitu, yang beneran bisa bersaing dengan penyerang asing gitu. Ya Spaso juga kalau tidak menghitung Spaso sebagai pemain naturalisasi, saya rasa Lerby terakhir gitu, penyerang lokal yang bisa bersaing. Cuman kan memang tantangannya juga berat gitu, ketika main di level pro harus bersaing dengan pemain asing. Kalau misalnya menempatkan penyerang lokal, berarti kan penyerang asingnya harus disimpan di posisi lain ya. Hoki beruntung timnya bisa mengakomodir itu gitu, karena kan akhirnya pemain asingnya di posisi lain. Tapi kan tidak semua tim skemanya demikian gitu istilahnya. Itu yang kemudian memang pada akhirnya kompetisi domestik juga berpengaruh terhadap produksi penyerang lokal. Padahal kita sempat ada di masa ada Gendut Doni, BP, Budi Sudarsono, Ilham Jayakusuma. Saya tahu juga orang pasti kangen zaman-zaman itu gitu, ada banyak penyerang buas. Cuman kan kemudian situasinya sekarang ya gimana lagi, orang posisi itu selalu diisi oleh penyerang asing gitu. Itu juga harus diakui, itu juga penyebabnya makin minimnya pemain Indonesia di posisi tersebut. Semakin berkurangnya penyerang lokal mumpuni ini harus diakui tak hanya disebabkan oleh pembinaan yang kurang dari level grassroots,
namun juga skema dan strategi para pelatih. Ketika seorang penyerang memiliki apa yang dibutuhkan pelatih, tentu mereka akan dipercaya untuk jadi ujung tombak klub. Hal inilah yang diperlukan striker lokal Indonesia agar dapat mempengaruhi kriteria sebagai striker yang lengkap. Karena memang juga salah satu faktor penyebabnya di samping regulasi tentang jumlah pemain asing yang boleh bermain adalah taktik bermain dari satu klub yang dari tahun ke tahun itu terus berkembang. Ya. Dulu banyak sekali klub yang bermain dengan 3-5-2. Di awal-awal ketika masuknya, saya ingat masuknya Iwan Toplak di 1992, dia datang ke Indonesia sebagai pelatih nasional dan mulai mengusung konsep main dengan 3-5-2. Waktu itu hampir semua klub bermain dengan 3-5-2. Dan mau tidak mau di situ butuh 2 striker. Sehingga 2 striker ini akan satu menjadi sebuah kombinasi antara asing dengan striker lokal. Dan kemudian kalau kita melihat perkembangan selanjutnya, maka setelah itu beralih banyak konsep bermain dengan 4-4-2. Sama, masih menggunakan 2 striker asing. Nah, lalu berkembang lagi sepak bola dengan konsep main 4-3-3 dengan dominan hanya the real striker 1, kemudian secara taktikal ada 2 pemain forward yang dimodified, bisa dia sebagai seorang striker yang bermain sebagai sayap, tapi juga sebagai pemain real, dia pemain sayap atau winger. Jadi memang ada 2 aspek yang menurut saya sangat mempengaruhi, ya. Pertama regulasi, kemudian yang kedua adalah tactical game plan dari setiap pelatih yang punya konsep bermain yang bisa mempengaruhi striker kita ada di satu tempat yang dia akan terus dapat kesempatan bermain atau dia jujur dia tidak mendapatkan tempat bermain. Kriteria yang dibutuhkan pelatih terhadap peran striker sebenarnya tak hanya soal mencetak gol. Mereka juga harus pintar mencari ruang agar mampu menebar ancaman di depan gawang lawan. Kualitas dasar yang dibutuhkan pelatih ini tampaknya belum terlihat dari penyerang lokal. Bahkan secara umum, hampir semua pemain depan Indonesia masih membutuhkan pembinaan yang lebih baik dan matang agar tak digeser ke posisi yang berseberangan dengan posisi murninya. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan ya, bahwa memodifikasi struktur tim ketika menyerang dan menempatkan pemain-pemain itu ketika kita menyerang dan bagaimana ketika bertahan. Karena pada waktu itu saya ingat saya punya Kayam Bagam, saya punya Christian Gonzalez, saya punya Beto Gonçalves, saya punya Greg Nwokolo, kemudian saya punya Sunarto, saya punya Safi Salih terakhir kita pinjamkan ke GDT. Ya, ada 5 striker waktu itu. Nah, waktu itu akhirnya saya mengambil keputusan kita main dengan 4-3-3 dan kemudian pembagian job desk-nya jelas ketika kita menyerang seperti apa, ketika kita bertahan seperti apa. Dan saya punya pemain yang mungkin tidak terlalu kuat bertahan. Saya taruh dia di top striker ya. Kemudian Kayamba sangat kuat, dia bisa main karena Kayamba dulu sebelum dia main striker real di Sriwijaya FC, saya melihatnya justru dia main dengan Kici FC pertama kali dia main di pemain midfielder. Ya, sehingga saya taruh di kanan, di kiri karena dia punya stamina yang bagus. Lalu ada Greg Nwokolo, saya taruh dia di sayap. Nah, ketika ada 2 pemain yang bagus sekali attacking, ada Greg sama Gonzalez misalkan, tapi dia lambat pada saat transisi bertahan, maka ya itu tadi struktur kita menjadi berubah. Ya, walaupun kita main 4-3-3, tapi pada saat bertahan di awal transisi, kita seperti bermain 4-4-2. Karena kita meninggalkan 2 pemain yang terlambat, tapi pelan-pelan kembali kita akhirnya balik lagi ke struktur itu. Karena sekali lagi, memang nggak mudah menemukan pemain yang punya kualitas menyerang dan bertahannya itu sama. Nah, ngomongin perpindahan posisi, nggak cuma nomor 9 sebenarnya yang kemudian hilang posisinya. Karena posisi nomor 10 atau gelandang serang selalu diisi juga oleh pemain asing. Pemain-pemain Indonesia yang main di nomor 10 itu kemudian juga bergeser ke sayap. Kalau untung jadi sayap, ada banyak juga kasus pemain yang dulunya gelandang serang atau pemain nomor 10 kemudian bergeser jadi gelandang bertahan. Ada banyak kasusnya, Manu Wanggai, Deddy Kusnandar.
Itu tuh sedikit dari banyak pemain yang dulunya main jadi playmaker, gelandang serang gitu, kemudian harus pindah posisi gitu. Either pindah posisi mundur ke belakang atau bergeser ke sayap. Jadi sebenarnya nggak cuman penyerang doang yang posisinya kesulitan karena keberadaan pemain asing. Mampu bermain di posisi fleksibel sebenarnya akan jadi keuntungan bagi seorang pemain untuk lebih berkontribusi pada tim. Pasalnya pada sepak bola modern, peran striker tak lagi hanya semata mencetak gol. Mereka harus bisa memenuhi kebutuhan pelatih untuk bermain di berbagai posisi menyerang, mulai dari penyerang depan, tengah, maupun sayap kiri dan juga sayap kanan. Meski demikian, pembinaan dasar yang tepat atas posisi yang diemban jelas jadi kunci penting terhadap kualitas pemain, terutama striker. Jika pembentukan fundamental sejak usia dini tak diterapkan dengan maksimal, akan sulit bagi penyerang-penyerang lokal untuk bersaing dengan penyerang asing, baik di level klub maupun tim nasional. Para penyerang lokal harus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kualitasnya. Jika mampu, bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi andalan baru timnas Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.